Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Dari mana ini Mbak kok bawa buku? Habis itu Bu, habis praktikum biologi di lab. Punya siapa? Waktunya Ibu Widya. Tadi sudah selesai ya kesini, apa masih ada tugas? Sudah selesai, karena ada waktu yang sudah selesai bisa kembali ke kelas, jadi mungkin ada waktu luang. Ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Ya Ibu, perkenalkan saya Pinka Aurelia dari 12 IPA 3. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Pinky? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Ada keperluan apa ya Mbak Pinky datang ke sini? Ingin mengikuti konseling Ibu. Apakah dulu pernah mengikuti proses konseling? Belum Ibu. Baik, Ibu mau tanya. Proses konseling itu seperti apa sih yang Mbak Pinky tahu? Kalau yang saya tahu, konseling itu memecahkan suatu masalahnya siswa, seperti itu Ibu. Benar sekali. Baik, di sini gue akan menjelaskan proses konseling ya. Proses konseling yaitu dimana proses pemberian bantuan antara konselor dan konseling, yang dimana memecahkan sebuah masalah yang dialami oleh konseling. Nah, di sini gue cuma sebagai fasilitator untuk membantu Mbak Pinky dalam menyelesaikan masalah Mbak Pinky sebagai konselingnya. Bagaimana? Ya, saya paham. Tapi saya sedikit itu Ibu takut kalau misalnya ada seseorang yang mengetahui masalah saya. Nah, baik. Dalam proses konseling terdapat 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Dan ketiga, asas keterbukaan. Nah, dalam asas kerahasiaan yaitu semua permasalahan yang sudah Mbak Pinky ceritakan kepada Ibu tidak akan bocor ke pihak manapun ya. Kemungkinan tadi kan Mbak Pinky takut. Nah, di sini sudah asas kerahasiaan, jadi terjamin aman. Terus yang kedua, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan yaitu di mana Mbak Pinky harus terbuka, jujur semua atas permasalahan Mbak Pinky, tidak ada yang ditutup-tutupi dan Ibu ya. Terus yang ketiga, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu di mana Mbak Pinky datang ke sini itu dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari teman atau orang tua atau dari siapapun. Bagaimana Mbak Pinky? Oh, begitu ya Bu. Jadi apapun yang saya ceritakan nggak akan bocor ke yang lain. Iya, kan tadi sudah ada asas kerahasiaan. Ya Ibu, alhamdulillah saya merasa lega kalau dengarnya seperti itu. Baik. Nah, dalam proses konseling kita akan membutuhkan waktu 30-45 menit dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jika dalam waktu 30-45 menit masalah Mbak Pinky belum selesai, kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Ya Ibu, saya paham. Baik, tadi kan Mbak Pinky kesini. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan proses konseling ke Mbak Pinky itu seperti apa, asasnya itu apa, kontraknya kan ya? Iya. Jadi Ibu mau tanya, permasalahan apa yang membuat Mbak Pinky datang ke sini? Boleh diceritakan? Sebelum diceritakan, posisikan tempat duduknya dengan nyaman, rileks. Sudah Ibu, sudah. Saya merasa sudah nyaman. Baik, boleh diceritakan. Jadi tuh saya tuh nggak bisa move on ya Ibu dari mantan pacar saya. Kalau Ibu boleh tahu, tidak bisa move on gara-gara apa ya? Sebenarnya kan saya tuh udah putus dari lama. Pacarnya tuh udah 1,5 tahun ya, 1 tahun setengah. Tapi saya tuh udah putus dari lama Ibu. Tapi saya ngerasa kayak susah banget buat move on dari dia gitu. Kalau Ibu boleh tahu, putusnya gara-gara kenapa ya? Gara-gara dia tuh selalu pentingin cowok, selalu pentingin sahabatnya itu jaraknya. Terus kalau nggak gitu ya kayak apa ya, egoisnya tuh keras kepalanya tuh tinggi banget gitu. Kalau Ibu boleh dicontohkan kayak mementingkan sahabatnya itu seperti apa, terus egoisnya tuh gimana? Kalau misalnya kalau buat mentingin sahabatnya tuh apapun ya Ibu, apapun sahabatnya duluan, sahabatnya kayak misalnya misalnya saya sakit, saya tuh buat nitip surat, itu tuh gak mau Ibu, gak mau ya anterin sendiri sana gitu. Habis itu kan juga egois ya Ibu. Terus habis itu kalau misalnya si sahabatnya ini nggak bawa sepeda gitu dianterin, terus saya disuruh pulang tuh ya wis bareng temen mulai kayak gitu ya jalan gitu kan tuh. Ibu kalau Ibu ngerasain kan juga pasti sakit ya Ibu ya. Berangkatnya sama saya, pulangnya kok beda gitu.
Terus habis itu kalau misalnya jalan berdua sama sahabatnya tuh nggak nyapa saya itu. Sebenarnya saya tuh mikirnya pacarnya itu siapa, kok nggak itu gitu, nggak nyapa gitu itu. Kalau ibu boleh tahu, itu perubahannya itu apa emang dari awal pacaran kayak gitu atau pertengahan atau gimana? Apa ya, kalau misalnya sebelumnya tuh pas waktu deket itu nggak kayak gitu ibu. Terus habis itu waktu kayak pacaran, terus kayak apa ya, kayak semakin liatin gitu loh, kalau misalnya si si cowok ini tuh kayak deket sama saya tuh semakin si ceweknya itu sahabatnya tuh kayak apa ya, kayak lebih mepet mantan saya gitu. Jadi nggak ada waktu buat mantan saya tuh buat deket sama saya. Jadi selama pacaran 2 tahun ya? 1 tahun Oh, setengah. sama 1 tahun setengah itu ya? Apa mantannya Mbak Pinky itu lebih menginginkan sahabatnya daripada Mbak Pinky? Iya. Apa itu cuma perlakuan di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah juga iya, sekolah iya, di luar sekolah juga iya, iya gitu. Terus waktu di chat juga iya. Terus tanggapan kan apa sahabatnya mantannya Mbak Pinky kan sudah tahu kalau sudah punya pacar. Itu tanggapannya gimana? Sahabatnya Mantannya Mbak Pinky. saya, soalnya saya nggak seberapa itu ya Bu, seberapa kayak tahu ya. Soalnya saya ngerasa insecure aja, sahabatnya tuh cantik banget beda dengan saya. Terus habis itu Mbak Pinky juga cantik. Masya Allah, amin. Terus habis itu kalau misalnya, terus habis itu kalau oh ya, kalau saya lupa ibu sebentar ya. Terus Ya, habis itu apa-apa. kan udah lama. Iya. Terus habis itu saya tuh malah di apa ya, kayak apa, disindir gitu sama satu circle-nya sahabatnya ini, kayak oi kita, oi kita, oi kita. Saya kan sebenarnya saya tuh nggak pernah cari masalah, dan saya tuh kalau di kelas tuh ya diam aja, keluar tuh kalau ke kantin, kalau nggak ke sholat aja ya. Tapi kalau saya merasa sebenarnya sih nggak punya masalah sama anak itu, kenapa saya disindir gitu loh gitu. Nah, pas waktu disindir itu apakah mantannya Mbak Pinky tahu dan berpihak ke siapa? Kalau ibu boleh tahu. Ya nggak tahu, kayak misalnya apa ya, kalau anak pacar saya itu kan, mantan saya itu kan kayak apa ya, cuek banget gitu loh, nggak kayak ya udah gitu. Terus pernah bilang ke ibu, nggak pernah bilang ke wes kan dia kan sahabatku, ya wes kayak gitu. Saya malah yang dimarahin kalau misalnya kan saya tuh maunya kayak wes imbang gitu loh ibu, karena yes dia bilang gitu, yes kan sahabatku. Pernah saya ngasih pertanyaan buat pilih gitu kan ya, ternyata dia milih sahabatnya. Ya itu buat apa dipertahanin ya itu ya. Karena laki-laki kan nggak cuma ada satu. Iya. Nah, baik, di sini Mbak akan menyimpulkan sementara ya. Jadi di sini Mbak Pinky ingin melakukan proses konseling karena merasa semua belum bisa move on dari mantannya, karena mantannya lebih memilih sahabatnya daripada pacarnya sendiri. Apa benar begitu? Iya. Ibu sudah menyimpulkan sementara ya. Terus apa yang membuat Mbak Pinky sampai detik ini belum bisa move on dari mantannya Mbak Pinky? Ya kadang itu kan kadang itu bisa ya ibu, kadang bisa, terus kadang enggak, terus kadang keinget lagi, terus kadang bisa, terus kadang kayak ngapain sih diingat-ingat, kan nyakitin gitu kan. Terus itu apa yang membuat saya nggak bisa move on tuh karena saya apa ya, berekspektasi tinggi banget ke dia, terus kayak dia tuh ngasih ekspektasi tingginya juga ke saya gitu. Kalau ibu boleh tahu berekspektasi tinggi yang seperti apa yang Mbak Pinky rasakan? Ekspektasi tinggi tuh apa ya? Dia tuh nggak tahu ya ibu, saya tuh nggak bisa, saya lupa, tapi ini intinya deh dia tuh baik banget, awalnya baik ya, terus family man, terus kayak apa ya, kayak nggak pernah apa ya, awal-awal nggak pernah kayak nyakitin, tapi ternyata lama-lama malah jadi seseorang yang lebih nyakitin sekali dalam perkataan, perucapan atau apapun atau kelakuannya. Apa cuma pada mantan ini Mbak Pinky tidak bisa move on atau sebelumnya? Ini saja. Kan Mbak Pinky udah tahu ya, apa mantannya Mbak Pinky yang lebih memilih
sahabatnya. Dan Mbak Pinky juga berekspektasi tinggi kepada mantannya. Nah, apakah Mbak Pinky mau seperti ini terus? Sebenarnya saya tuh nggak mau ya ibu ya, tapi saya tuh kayak saya nggak bisa keluar dari sini. Saya tuh selalu memaafkan kesalahannya dia yang terus menerus. Jadi kayak saya tuh ya wes lah bagaimana gitu kan, ya wes kong dia sama sahabatnya kan lebih dulu daripada aku, ya wes lah. Terus habis itu kan secara nggak itu kan saya juga sadar diri secara finansialnya keluarga dia dan keluarga saya ya. Kok bisa Mbak Pinky berpikiran seperti itu? Apakah Mbak Pinky dulu pernah dikenalkan atau gimana kok bisa berpikiran seperti itu? Ya kan dia anaknya orang kaya ibu, jadi saya harus merasa termin dulu lah untuk menggapai anaknya. Di sini Ibu akan menyimpulkan sementara hasil konseling kita ya. Mbak Pinky di sini itu tidak bisa move on, terus beranggapan pada semua laki-laki itu sama kayak mantannya Mbak Pinky. Nah, terus Mbak Pinky juga masih berkontrakan dengan mantannya Mbak Pinky meskipun ya hanya sekedar tanya kabar, kan ya juga bisa membuat itu juga yang bisa membuat Mbak Pinky tidak bisa move on, ya kan? Kan dari hal kecil kan bisa ya kan? Apakah benar gitu? Ya benar itu. Sekarang Ibu mau tanya, tujuan kan tadi Ibu sudah menyimpulkan tujuannya Mbak Pinky itu seperti apa? Ibu mau tahu keinginan Mbak Pinky untuk berubah. Kalau tujuan saya tuh ingin menyelesaikan masalah ini ya Bu. Saya tuh juga nggak ingin menganggap semua laki-laki itu sama. Saya juga ingin mengenal orang baru yang mungkin orang baru tuh sebut lebih baik. Mbak Pinky sudah menjelaskan tujuannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teknik yang akan menyelesaikan permasalahan Mbak Pinky tentang pikiran Mbak Pinky bahwa menganggap semua laki-laki sama. Ya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan teknik cognitive restructuring yang dimana kita akan mengevaluasi dan berpikir mengenai diri kita, orang lain, dan kejadian yang mengutamakan dampaknya bagi suasana hati kita, ya kan? Nah, tujuan dari teknik cognitive restructuring itu mengubah keyakinan irasional dan rasional, ya kan? Mengurangi pikiran-pikiran negatif dan mengubah proses pikiran disfungsional. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Nah, pada teknik kognitif beberapa tahap. Yang pertama, menemukan inner speech atau menggali, mengatur kembali aspek kognitif. Yang kedua, saya sebagai konselor menjelaskan pada klien untuk berperilaku secara kritis. Misalnya tuh kayak mengenal dirinya. Terus hal ini dapat diawali dengan cara benarkah hasil interpretasi klien terhadap dirinya sendiri dan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, monitoring. Yang dimonitoring dalam hal ini adalah pikiran dalam diri klien. Dan yang keempat, evaluasi atau terminasi. Bagaimana? Oh, jadi seperti itu ya Ibu. Cognitive restructuring. Ya, saya paham. Bisa dilanjutkan Ibu? Iya Mbak Pinky, dan dalam proses konseling ini Ibu akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak Pinky. Apakah Mbak Pinky setuju? Iya Ibu, saya setuju. Baik, Ibu mau menanyakan, menurut Mbak Pinky, apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifat? Kalau menurut saya pasti jelas beda ya Bu ya. Kira-kira menurut Mbak Pinky apa yang membedakan mantan Mbak Pinky dengan teman-teman laki-laki Mbak Pinky yang sedang dekat mungkin ya, dari lingkungan rumah atau lingkungan sekolah atau lingkungan luar sekalian? Kalau menurut saya itu beda ya Ibu ya. Kalau mantan saya itu mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu yang lain enak diajak bercanda atau ngobrol bareng. Begitu. Sekarang yang perlu Mbak Pinky ketahui bahwa mantan Mbak Pinky tetaplah mantan Mbak Pinky dan teman Mbak Pinky tetaplah teman Mbak Pinky.
Nah, dari mereka kan sudah berbeda baik fisik maupun sifatnya. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar Mbak Pinky di masa lalu akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman-teman Mbak Pinky saat ini. Apa benar? Ibu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Hanya saja saya yang terlalu berpikiran negatif. Coba pikirkan jika Mbak Pinky tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikiran netting atau negatif, apakah Mbak Pinky bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak Ibu, pastinya. Saya pasti akan berpikir negatif dan selalu berpikir yang tidak tentang laki-laki itu. Tapi saya harus berubah Ibu. Saya nggak bisa kalau begini terus. Apakah Mbak Pinky perubahan apa yang Mbak Pinky inginkan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman saya atau teman-teman yang saya anggap laki-laki itu semua sama. Terus saya juga harus berpikiran bahwa teman laki-laki itu tidak semuanya sama dengan mantan pacar saya. Gitu Ibu. Alhamdulillah, Mbak Pinky kan tadi sudah berpikiran seperti itu. Nah, dan Mbak Pinky mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Tetapi apakah Mbak Pinky tidak menyesal dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Pinky? Tidak Ibu, saya tidak pernah menyesal. Saya sadar dan saya harus berubah Ibu. Baiklah, tadi kan Mbak Pinky sudah menemukan pikiran positif Mbak Pinky. Nah, mulai dari saat ini Mbak Pinky bisa berkomunikasi langsung dengan teman Mbak Pinky yang laki-laki. Apakah Mbak Pinky bisa? Ya Ibu, saya yakin bisa. Baiklah, hari ini Mbak Pinky sudah menyelesaikan masalah Mbak Pinky sendiri dan sudah bisa berpikiran positif dari yang berpikiran negatif tentang teman-teman Mbak Pinky dikarenakan Mbak Pinky dikecewakan oleh mantan pacar Mbak Pinky dan menganggap semua laki-laki sama, ya kan? Iya. Kemudian sekarang Mbak Pinky mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama dengan teman-teman Mbak Pinky dan kembali ke semula. Apakah benar bisa? Iya Ibu, saya bisa dan saya berusaha untuk tidak menganggap semua laki-laki sama dan saya harus bisa berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya Ibu. Saya akan berusaha. Bagaimana Mbak Pinky perasaannya? Saya sedikit lega Ibu. Gimana perasaan Mbak Pinky saat ini? Alhamdulillah, saya sudah merasa lebih lega Ibu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Rupanya waktu kita sudah hampir habis nih untuk proses konseling. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini ya. Iya Ibu. Sebelumnya Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita hari ini. Baiklah, saya datang ke ruang PK ini karena memiliki masalah dengan mantan pacar saya yang membuat saya merasa galau dan saya tidak bisa move on Ibu. Hal itu juga membuat saya menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Selain itu saya juga tidak ingin berteman atau menjauhi laki-laki dan saya sudah tidak bisa mempercayai seorang laki-laki seperti saya itu merasa mati rasa. Terus habis itu, tapi setelah saya dikonseling menggunakan teknik cognitive restructuring, saya mulai berpikir positif terhadap teman-teman saya dan mulai merasa ceria. Juga saya akan mulai bercanda dengan mereka semua seperti dulu lagi dan tidak menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Gitu. Bagus, rupanya kamu sudah paham ya tentang proses konseling ini dan tekniknya itu bagaimana. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya benar-benar merasa lebih lega. Pikiran negatif saya sudah bisa berganti dengan pikiran yang positif. Baiklah, sekarang Ibu akan minta kamu untuk bergaul dan bercanda, berkomunikasi dengan teman laki-lakimu. Nah, anggaplah masa lalumu itu hanya sebuah pelajaran
yang tidak akan terulang. Ya mungkin bisa, tapi ya nggak seterusnya gitu kan ya kan. Kamu bisa mereduksi lagi tentang pikiran negatif kamu gitu. Ya Pak, akan saya, ya Ibu akan saya laksanakan. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan hasil proses konseling. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang teknik yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu Ibu menjelaskan tahap-tahapnya dan kita masuk pada tahap tekniknya, bagaimana cara Mbak Pinky menghilangkan pikiran negatif tentang bahwa laki-laki semua itu sama. Nah, setelah kita melakukan tekniknya, ternyata Mbak Pinky sudah bisa untuk melakukan komunikasi, bercanda dengan teman laki-laki lainnya. Emang emang masa lalu itu bisa menghantuinya, tapi kan ya kalau nggak kita sendiri yang melawan, siapa lagi ya kan. Mungkin bisa hanya dibuat pelajaran saja. Apakah bisa dipahami? Iya Ibu, bisa saya pahami. Nah, tak terasa sudah 30 menit kita berbicara. Ibu minta Mbak Pinky bisa belajar di rumah tentang teknik ini, bisa diulangi kembali. Kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu lagi kita akan bertemu. Saya akan mengevaluasi lagi tentang teknik yang kita gunakan saat ini. Iya Ibu, untuk bertemunya sesuai hari ini, jam yang sama atau bagaimana? Sesuai hari ini, untuk jamnya menyesuaikan. Mungkin di sholat Jumat, kalau nggak gitu ya kan Mbak Pinky hari Jumat tuh praktek biologi. Iya, tapi tidak selalu praktek Ibu. Ya setelah Mbak Pinky waktu pelajaran biologi bisa kesini. Kalau nggak gitu ya kalau hari Jumat tetap hari Jumat. Terus kalau nggak ada pelajaran ya boleh kesini. Iya Ibu, pahami. Ya terima kasih Mbak Pinky. Ya Ibu, terima kasih ya. Ya semoga tidak kapok ya datang ke sini. Saya